Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram aminina muhallikina ru'usahum wa muqassirina la takhafuna fa'alima insyaallah aminina muhallikina ru'usahum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma min duni dzalika ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fatan qariba walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia, yaitu masjid. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan ngobrolin tentang ekonomis di dalam ibadah. Memang dalam kehidupan itu kita itu tergantung keekonomisan kita. Walaupun Pak Hari gajinya 100 juta, kalau pengeluarannya 200 juta ya tetap miskin ya saya. Nah, gitu. Jadi tergantung dari ekonomis kita. Cuma ini kalau Bapak Ibu baca bab ini sebetulnya nggak terlalu cocok untuk kita ya. Itu ya nggak terlalu cocok. Kenapa? Karena kita itu posisinya di bawah ekonomis. Tuh. Gitu ya. Ini kan cerita tentang bahwa ada orang-orang yang malamnya itu nggak tidur hanya untuk ibadah. Itu ya. Yang hari-harinya itu puasa sepanjang tahun. Nah, ini kan cerita itu. Maka dibuatlah judul ekonomis dalam ibadah itu. Kalau kita udah lebih rendah dari ekonomis, di ekonomis lagi. Gitu. Kira-kira begitulah kalau sementara pandangan saya gitu ya. Tapi walaupun bisa jadi yang dimaksud ekonomis di sini berdasarkan kemampuan kita gitu ya. Jadi dalam ibadah, dalam apapun harus ekonomis. Kenapa ekonomis? Biar langgeng gitu ya. Itu ada guru kita yang punya
sate Pak Adoy. Pak Adoy ya, kita pernah bertanya, kata beliau sehari habis 1 ekor gitu ya. Nah, kita tanya kan, kenapa enggak, kalau habis kenapa enggak nyembelih 2? Nah, kata beliau kalau 2 itu kekuatannya enggak lama gitu. Itu sebulan 2 bulan ya kuat, tapi tidak berjalan bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu ya, jadi memang di dalam Islam itu banyak orang yang berlebihan dalam ibadah ya. Siangnya puasa, malamnya sholat, dan mungkin ada yang sedekahnya itu terlalu banyak. Nah, ini dalam Islam harus iqtisad ya, harus ekonomis, harus tengah-tengah. Ada dalam Quran surat Luqman kan, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Jadi waqsid, tengah-tengah, ekonomis gitu ya. Jadi memang kita jangan terlalu banyak-banyak. Memang ada teman kita di UIN ya, ada 2 tuh teman saya, guru lah ya, karena senior udah hampir 60. Itu puasanya tiap hari. Kalau nggak percaya nanti saya kasih WA-nya, bener nggak puasa tiap hari ya? Ada 2 orang puasa tiap hari. Bahkan kalau lagi di hotel di hotel orang-orang enak-enak makan-makan ya kan, sarapan tuh kan kayak di surga kan, bebas kan. Orang-orang makan apa itu ya kayak di surga, milih apa aja bebas kan. Kalau beliau enggak, kalau pagi itu minta ke pihak hotel untuk disediakan sahur tiap hari, kecuali hari raya, hari tasyrik beliau enggak puasa. Nah, mungkin bagi kalau memahami ini secara tekstual, ini orang enggak ekonomis, berlebihan. Dan di sini kan memahami hadis seperti ini. Saya pernah bertanya kepada beliau, Ustaz, kenapa kan tidak boleh puasa tiap hari ya, berlebihan? Kata beliau, ya karena saya merasa enak aja. Jadi badan itu terasa ringan. Kalau puasa itu badan ringan, kalau tidak puasa badannya berat gitu aja. Tapi bisa jadi benar juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun misalnya Nabi tidak puasa, ya sebetulnya puasa gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan tidak pernah kenyang. Rasul tidak makan sebelum lapar. Alat ukur laparnya bisa melebihi puasa kan. Nah, itu. Makanya perutnya diganjal berapa batu itu. Nah, itu. Jadi kita tidak juga bisa menyalahkan dia ya. Beliau itu mungkin sudah punya dalil-dalil yang lebih kuat ya. Makanya membaca hadis itu memang tidak bisa kadang-kadang tekstual. Dalilnya beliau, saya kalau tidak puasa berat katanya gitu ya. Ya kira-kira begitulah ya dalil-dalil yang disampaikan oleh mereka yang betul-betul rajin dalam beribadah. Nah kalau kita gimana? Jangan-jangan kita kategorinya pelit dalam ibadah. Pelit itu di bawah ekonomis ya. Ah, iya. Dulu ada seorang penceramah daerah, dulu mah terkenal dari daerah Kalimantan ya. Saya pernah dengar YouTube-nya. Katanya kita itu pelit, umat Islam itu pelit. Apa buktinya? Ya, buktinya kalau ngisi kotak amal, cari yang paling kecil. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang apa? Hijau. Kalau 10.000 warna apa itu? 2000. Nah itu yang dimasukin yang mana ya? Yang 2000 yang lecek nih. Gitu ya. Oke.
Jadi kira-kira begitu. Di bab ini hadisnya ada 11. Ya kan, hadisnya ada 11. Nah, nanti kita coba ya baca 1 atau 2 hadis ya. Atau 3 hadis. Yang pertama adalah yang bagi at-tawassut fi ada'il ibadah tarwihan ala nafsi wa daf'an lis-sa'amah, bahwa kita itu harus tengah-tengah dalam melaksanakan ibadah. Tarwihan ala nafsi sebagai mengistirahatkan jiwa, wa daf'an lis-sa'amah, dan menjaga agar tidak bosan. Kira-kira begitu ya. Fa innal insana idza tanatta'a in qatat bi nafsu fi at-tariq qabla an yablugha ma'mana. Jadi kalau dia itu sudah bosan, nanti belum sampai dia gagal. Jadi jangan sampai gagal. Maka ada ayat wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau datang keyakinan. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh penulis. Yang pertama adalah Quran surat Toha ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna al-Qur'an, tidaklah ma anzalna, tidaklah kami turunkan alaika untukmu Al-Quran litashqa, untuk memberatkan. Allah menurunkan Al-Quran ini agar ya, tidak terlalu berat. Memang agama Islam itu agama yang tengah-tengah ya, agama yang tengah-tengah antara kiri dan kanan. Ayat lain yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian itu al-yusra, mudah, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kalian itu untuk dibuat susah gitu ya, dibuat sulit gitu ya. Dua ayat itu ya, Pak Hari ya? Ya, 2 ayat. Nah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum usra. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini kalau lihat ceritanya, ini Toha ini, surat Toha ini memang ini ayat yang betul-betul dipuji oleh orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir tetapi paham bahasa Arab waktu itu. Ini dipuji betul, enak bener nih ayat. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Terus sampai ayat 5 kalau nggak salah. Ini yang orang kafir aja ini memuji ya. Luar biasa ya. Oke, kita masuk ke hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun man hadhihi. Dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah qala man hadhihi. Rasulullah masuk ya, dan ketika itu Aisyah bersama dengan seorang perempuan. Man hadhihi, kata Rasulullah, siapa ini? Qalat hadhihi fulanah, ini seorang perempuan, ibu-ibu nih, ini ibu-ibu nih ceritanya ya. Tadhkuru min salatiha, ia dikenal dengan salatnya, yaitu viral salatnya. Qala alaikum bima tutikun, kata Nabi, jangan. Alaikum bima tutikun, kalian harus melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Fa wallahi la yamallahu hatta tamallu, demi Allah la yamallullah hatta tamallu. Wa kana ahabbu ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang dawam. Dawam itu apa?
apa yang terus menerus ya. Jadi bukan sesaat. Jadi kalau membuat apapun jangan yang sekali gitu. Jadi yang sering gitu loh Mas ya. Yang sering, yang kira-kira rutin ya. Sering. Jadi jangan sekali. La yaqta sawabahu anhu la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan berhenti memberikan pahala hatta tamallu sehingga mereka itu sudah bosan. Apa maksud daripada hadis ini? Yang pertama adalah jawab soal amman dakhalal bait minan nisa aw rijal. Jadi yang pertama itu boleh kita bertanya kepada orang yang bertamu ke rumah kita. Misalnya ada istri kita datang tamunya, kita boleh bertanya walaupun perempuan. Kalau kita mah nggak usah dibolehin ya udah biasa itu ya. Yang kedua jawazu dzikril wasfi amamal alim liyusahhihal khata wa yathna 'ala shawab. Yang kedua boleh menyebutkan sifat-sifat tadi, misalnya dia ini sholatnya keren di depan seorang yang berilmu, agar orang yang berilmu itu menjelaskan apa hebatnya, apa bagusnya. Yang ketiga istihbabuz zajr inda ru'yatil munkar, disunahkan untuk menghindari dari melihat yang munkar. Yang ketiga taghayyurul munkar, merubah yang munkar ketika mampu untuk merubahnya. Yang keempat la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, bahwa kita itu tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Yang keempat, yang selanjutnya al-iksar fil ibadah fawqa ma yatikul jasad yuaddi ilal malal wal futur. Bahwasanya memperbanyak ibadah melebihi kemampuan jasad itu bisa menyebabkan bosan, gitu ya. Selanjutnya al-i'tidal wa tawassut fi adal ibadah mad'alah istimrariha wa li sabati ta'ah 'alaiha. Tengah-tengah dalam melaksanakan ibadah itu dianjurkan agar kita itu bisa langgeng. Ahabul a'mal wa aktsaruha thawaban adwamuha wa in qallat. Amal-amal yang paling bagus, yang paling dicintai dan paling banyak pahalanya adalah amal yang paling langgeng walaupun sedikit, apalagi banyak gitu ya. Tawfiyatun nafsi haqqaha minal mubahat fihi ajrun wa thawab idza kana al-qasdu at-taqwa 'alal amal as-shalih wa ibadatillah. Ya. Melaksanakan kebutuhan jiwa dari hal-hal yang dibolehkan itu ada pahalanya jika tujuannya adalah untuk bertakwa dan beramal soleh serta ibadah kepada Allah. Kita jalan-jalan itu kan mubah ya, itu menjadi pahala kalau the target adalah agar kita bisa beribadah semakin maksimal, kira-kira begitu ya. Itu Pak Hari, olahraga itu ibadah, bisa jadi ibadah kalau niatnya biar kuat sholatnya gitu ya. Itu bisa jadi ibadah ya, karena kalau sehat kan sholatnya maksimal, kalau tidak sehat nggak bisa maksimal, kaki lututnya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, kan jadi nggak maksimal. Itu hadis yang pertama. Nanti Bapak Ibu dimohon kalau bisa menyiapkan pertanyaan ya, kalau enggak nanti MC yang nyiapin, nah gitu ya. Jadi selama dengerin nyiapin pertanyaan tuh. Oke, itu pahalanya gede ya. Pahalanya gede nyiapin pertanyaan tuh. Maka dalam hadis ibadah berpikir itu katanya pahalanya lebih baik dari ibadah 60 tahun.
Luar biasa ya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala jaa salah satu rahtin ila buyuti azwabin nabi yas'aluna an ibadatin nabi. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin nabi, mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalu. Ketika mereka diberitakan Nabi itu ibadahnya kayak apa, mereka menganggap kecil ya. Wa qalu aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Lalu mereka berpikir, ya nah itu kan Nabi. Nabi udah diampuni, udah dimaafkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana kita? Qala ahaduhum amma ana fa usolli lail. Kalau gitu saya mah sholat sepanjang waktu, sepanjang malam. Dari maghrib sampai subuh berarti ya. Wa qala al-akhar wa ana asumu dahra wa la uftir. Saya puasa sepanjang tahun dan saya tidak akan berbuka. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Saya tidak akan pernah menemani istri saya selamanya. Karena untuk ibadah di hari ya. Ini Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kemudian datang Rasul, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian orang-orang yang mengatakan ini. Amma wallahi inni la ahsyakum lillah, sesungguhnya demi Allah aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Jadi lillah. Jadi Bapak Ibu yang paling tinggi di antara itu tergantung takut kita ya, takut kepada Allah ya. Wa atqakum lahu, dan yang kedua saya ini paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftiru, kata Rasulullah. Tapi saya ini puasa, saya ini berbuka. Itu tidak puasa terus kata Nabi. Wa usalli wa arqudu, saya sholat dan saya tidur. Wa atazawwaj an-nisa, dan saya juga mempergauli istri-istri saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka kata Rasul, barang siapa yang tidak mencintai sunnahku falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini maksudnya apa ya? Oke. Yang kedua, yang pertama istihbabu tatabbu'i ahwalil ulama ar-rabbaniyyin lit-ta'assi bihim, wa idza ta'addarat ma'rifatu dzalika min al-jaza istikshafuhu minan nisa. Kita sebaiknya mengikuti jejak-jejak ulama ya, apa yang dilakukan ulama, termasuk ulama-ulama perempuan. Sekarang lagi musim tuh ada penceramah perempuan ya, siapa itu? Yang kemarin baru wisuda ya. Ya, yang kedua, man azama ala amalin shalih wa ihtaja ila izharihi wa amnir riya lam yakun dzalika mamnu'an. Jadi kita itu harus senantiasa katanya untuk berniat melaksanakan amal soleh, punya target ya, ada target melaksanakan amal soleh itu boleh. Iktisadun fi sunnati khair min ijtihadin fi bid'ah. Kita itu harus senantiasa ekonomis dalam melaksanakan kebaikan. Gitu ya. Hirsu ashabin Nabi alal izyar minal ibadah wa ta'at. Ini Nabi itu, para sahabat Nabi memang adalah orang-orang yang betul-betul ingin nambah-nambah dalam ibadah dan ketaatan. Itu Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi. Istihbabu taqdimil hamdi wa thana 'ala Allah inda ilqa'i masailil ilm. Ketika menyampaikan masalah-masalah ilmu, sebaiknya kita mendahulukan diri dengan memuji Allah dulu. Hanya kalau ceramah itu baca dulu alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin, gitu ya. Itu. Wa bayanil ahkam lil mukallafin wa izalatis syubhat anil mujtahidin. Oke, yang selanjutnya istihbabun nikah wa targhib fihi. Disunahkan nikah dan mencintai nikah.
Hurmatu siyamid dahri, diharamkan puasa sepanjang tahun. Nah, kalau teman saya tadi kan kalau Idul Adha, Idul Fitri dan hari tasyrik enggak puasa. Mungkin dia pakai dalil ini, dahri itu berarti sepanjang tahun sampai hari raya Id pun puasa. Hurmati qiyamil laili kullihi, diharamkan kita sholat malam sepanjang malam. Enggak boleh sholat terus. Enggak boleh tuh, Pak, ya. Sholat dari maghrib sampai subuh nggak berhenti sholat, pernah nggak? Pak Hari kayaknya pernah. Nggak boleh, Pak, nggak boleh gitu. Al mubahat wal mandubat tanqalibu ilal hurmah idal hurmah idza kharajat an huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang mubah, hal-hal yang sunnah bisa menjadi haram kalau keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan satu bobok itu, Pak. Misalnya makan 5 piring itu haram, Pak. Iya kan? Haram itu walaupun mubah tadinya kan. Sholat juga nggak boleh, Pak. Sholat. Terus sodakoh, gajinya 1 juta, sodakohnya 2 juta, nggak boleh, Pak. Ya, orang nggak ada. Bukan berlebih-lebihan, ya orang duitnya nggak ada. Punyanya 1 juta, sodakohnya 2 juta. Ngutang. Al-iqtida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tawasud wal iqtidal haqiqatu taqarrub ila Allah. Mengikuti Rasul dalam hal tawasud. Tawasud itu kalau di Kemenak istilahnya apa? Moderasi, ya, istilahnya moderasi. Moderasi beragama. Yang terakhir ada mul iltijam bi huda Rasulillah fil ibadah. Kita harus senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah dalam ibadah. Yu'adi ilal ghulu wa tanattu wa duhul fi kulli mahdhurin madhmumin. Ada teman saya di Facebook bikin judul overdosis beragama. Itu maksudnya mungkin ya. Overdosis dalam beragama katanya, bukan hanya obat-obatan, overdosis beragama juga nggak boleh. Al aslu fil ibadah at-tauqif wa la yajuzul ijtihad fiha bir-ra'yi wal istihsan. Asal dalam ibadah itu menunggu dalil, tidak boleh kita ijtihad walaupun itu kelihatan bagus. Kita bikin nama salat baru ya. Salat al-hakim misalnya, nggak boleh. Walaupun salat itu bagus gitu ya. La yanbaghi al-intirar bi ba'dil a'mal allati dhahiruhal khair lima yatarattabu 'alaiha min mafasid li mukhalafatiha al-huda an-nabawi as-sahih. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Cuma nanti dimaknai kan ada 2 ya di kitab mah ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak tentunya ya. Hadal hadis aslun fi ibtalil bid'ah. Walau kana qasdu ahliha hasanah wa qaimuhu Umar al-Qatil kullu bid'ah dolalah wa in ra'ahan nas hasanah. Ini sebagian kita ini enggak senang dengan ini ya. Bahwa setiap bid'ah itu sesat. Nah, katanya nanti dia pakai dalil lagi. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Al-amrul ladzi hum bihi haula'i rah yanqasimu ila qismaini. Berlebih-lebihan dalam beribadah itu ada 2 jenis. Yang pertama aziyadah fil amril masyru', nambahin perintah. Seperti kasyamid dahr, puasa sepanjang tahun, padahal puasa yang paling tinggi itu puasa Nabi Daud. Gitu ya. Yang kedua tarkul masyru' tadayyunan katarkiz zawaj. Dia meninggalkan hal-hal yang boleh dalam rangka ya biar agamanya makin bagus. Seperti misalnya meninggalkan pernikahan. Nah, ini juga bagian dari berlebih-lebihan. Bapak Ibu, saya kira cukuplah 2 hadis ya. Yang lainnya nanti dibaca di rumah. Ya, habis masak baca itu ya. Belum tidur baca itu gitu aja ya. Gak usah berlebih-lebihan ya.
mungkin setelah baca WA baca ini ya. Nah, tapi ini kitabnya jangan disimpan di kardus, bawa ke rumah biar dibaca. Kalau disimpan di kardus gimana mau baca gitu ya. Baik, semoga ada pertanyaan biar ada pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aswan untuk paparan mengenai berhemat dalam ibadah. Selanjutnya seperti para Ustaz sampaikan, agar kajian ini bisa lebih menambah suasana, diminta untuk bertanya. Nah, saya mulai dari ibu-ibu terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait bab membahas mengenai berhemat dalam ibadah. Silakan Bu Irma, mungkin di belakang ada yang mau ditanya selain warisan kita bertanya mengenai ibadah, hemat dalam ibadah. Apakah ada? Mungkin dari pojok kanan, bapak-bapak yang dipimpin oleh Pak Ajib harus nanya loh Pak. Kalau nggak nanya, ini nggak selesai. Kalau dananya MC. Ya Pak Ajib. Alhamdulillah, pertanyaan pertama dari Pak Hadi. Pak Suami saya tadi bisa menggali ya, setiap makna dari hadis sesuai dengan kondisi kekinian. Silakan. Salam. Ulangi pertanyaan. Tadi saya mau nanya itu pada suami gitu. Baik, langsung dijawab pada saat agar bisa. Pertanyaannya apa tadi? Tadi mengenai sejauh mana kemampuan masing-masing. Kan kita sampaikan bahwa setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana saya tahu sebatas mana kemampuan saya, atau ada standar nggak sih dalam beribadah, parameternya apa? Seperti itu ya Pak Hadi. Baik, jadi ini pertanyaan yang sulit menjawabnya. Jadi ukuran masing-masing kan berbeda. Tapi kalau yang wajib harus ya. Jadi, misalnya puasa itu harus. Kalau yang Ramadan ya itu wajib. Gak bisa saya mampunya setengah aja Ramadan, gak bisa. Kalau yang wajib itu ya. Pak Hadi misalnya ada orang, saya mampunya setengah aja nih Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 15, kesananya banyak makanan. Nggak bisa. Kalau yang wajib harus, mau tidak mau ya. Zakat termasuk kan 2,5%. Itu harus. Ya. Terus apa lagi? Puasa, syahadat, sholat. Sholat harus. Yang 5 itu wajib, 5 waktu ya. Mungkin nanti sesuai kemampuannya dibaca suratnya. Misalnya kalau Pak Farhan baca 1 juz 1 sholat, itu bisa jadi standarnya beliau. Kalau hafid itu 1 juz itu cepet. Kalau hafid cepet. Baca Yasin itu 4 menit Pak. Kalau udah hafal 4 menit. Jadi itu sesuai standar itu ya. Mungkin di situ yang dimaksud dengan
standar. Sedekah itu termasuk standar, termasuk kurban ya. Kurban itu tergantung kemampuannya. Kalau yang kita umumnya kalau sapi yang harga 21. Kalau presiden harga berapa itu? Gede banget tuh. Kurban yang gede kan. Nah, disitulah yang dimaksud dengan sesuai dengan pokoknya. Jadi standarnya ini beda-beda. Tapi kalau yang wajib itu harus ya. Saya memang agak tegas terhadap penjelasan tentang zakat ya. Kenapa? Karena saya S3 itu dapat bantuan beasiswa Bajnas, gitu aja sih ya, kalau saya. Jadi saya pernah dapat 2 mata kuliah, 1 mata kuliah MUI, 1 mata kuliah Bajnas. Yang ngajar itu memang orang-orang Bajnas pusat. Ilmunya emang ini banget. Jadi memang kata mereka ini zakat itu paling lemah ya. Di Indonesia itu 327 triliun tuh potensi ya. Kalau umat Islam yang kaya, nggak usah yang miskin, nggak usah. Yang miskin dapat zakat, yang kaya ini berzakat. Taruhlah itu Pak Menteri Menparekraf aja kan 10 triliun, zakatnya berapa? 2,5% aja 250 miliar ya. Wah, kebagian 1 M aja di sini udah mantap tuh. Di daerah sini ya. Saya memang agak ini di situ. Karena kenapa? Karena memang saya ada kewajiban moral untuk menceramahkan itu. Itu aja sih ya. Ada semacam kewajiban moral. Jadi tidak ada Bapak dibayar ya? Enggak ada dibayar. Cuma memang ada janji yang saya harus menyampaikan di sela-sela ceramah saya itu tentang zakat. Jadi potensinya 327 triliun, tetapi yang terkumpul baru 17 triliun. Itu pun gabungan dari berbagai lembaga zakat. Dari Bajnas, dari dompet duafa, dari segala macam. Semua didata hanya 17 triliun, artinya baru 5%. Harus, nah ini tentang zakat ya. Kalau kita kata Pak Hadi, kita belum wajib, orang masih gorimin. Si punya utang itu kan. Cuma pertanyaan lagi, kalau zaman sekarang kalau dalilnya gorimin ya akan gorimin terus. Udah lunas ngutang lagi. Udah lunas ngutang lagi gitu ya Pak ya. Jadi hal-hal yang wajib itu memang tidak bisa tidak. Wajib dilakukan. Tetapi mungkin level-levelnya. Misalnya tadi kalau hafid 1 rakaat setengah juz. Kalau kita surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar. Tapi nggak apa-apa. Waktu di Nabawi ternyata makai juga surat pendek. Pernah satu subuh, kata saya kok ayatnya pendek nih. Inna a'tainakal, tapi bahasanya enak walaupun pendek. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud sesuai kemampuan. Sholat 5 waktu wajib, gitu ya. Cuma dalam satu sholat maghrib misalnya, kalau Pak Hari baru 10 menit udah pegel kaki, nah gitu. Jadi jangan lama-lama. Kalau yang asam urat itu jangan lama-lama tuh. Ada teman saya kalau upacara asam urat, ininya nih, betisnya sakit gitu. Jadi jangan lama-lama, berarti sesuai kemampuannya di situ. Tapi kalau yang wajib itu harus dilaksanakan, yang minim ya. Kalau yang sunnah ya sesuai kemampuan. Misalnya apa? Sedekah sesuai kemampuan, kurban sesuai kemampuan, akikah sesuai kemampuan. Itu ya Pak Ustaz Hadi ya. Jadi memang yang wajib itu harus dilaksanakan, tetapi level-levelnya sesuai kemampuan. Kalau yang sunnah pelaksanaannya pun sesuai kemampuan. Kalau mampu ya laksanakan, kalau enggak tidak usah. Terima kasih Pak Ustaz untuk jawabannya. Berarti parameter atau standar minimalnya adalah hal-hal yang terkait ibadah wajib itu harus tetap dilakukan.
Nah, disesuaikan dengan kemampuan. Seperti itu Ustaz. Yang wajib pun levelnya disesuaikan. Kayak sholat, kalau Pak Hari sanggup 1 juz 1 rakaat, kalau saya mungkin hanya 1 surat kecil gitu. Ya, gitu. Itu. Jadi uang wajib pun disesuaikan kembali kemampuannya ya. Jadi memang agak levelnya ya. Dipermudah, tidak dipersulit. Nah, Dari Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? dari MC dulu, MC satu lagi. Oh, Nah, ada pertanyaan Ustaz. ya biar rame aja. Iya. Nah, biar rame aja. Di sini disampaikan di hadis yang ketiga ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang yang keterlaluan dan berlebihan. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Nah, jadi kalau tadi saya coba kaitkan dengan yang pembahasan yang pertama, berarti kalau yang berlebih-lebihan itu, tapi saya mampu. Nah, itu seperti apa misalnya ada orang memang secara ekonominya dia mampu ya, misalnya sampai berhaji berkali-kali, umroh beberapa kali, ya sudah luar biasa banyak. Nah, itu tuh kategorinya disebut berlebihan atau tidak sih seperti itu. Dan karena memang disampaikan di sini bahwa binatang bagi orang yang keterlaluan dan berlebihan. Nah, yang tadi disampaikan itu masuk kategori itu atau tidak? Demikian seperti yang saya Pak. Ini pertanyaan menarik dan sulit dijawab. Ya, oke, Pak Ustadz Hari ya. Waduh, ini tentang haji, umroh banyak orang berkali-kali. Ini ada teman saya juga nih, senior ya, bukan teman, guru ya, guru kita hampir tiap tahun berhaji. Ketika ditanya kenapa Bapak setiap tahun berhaji, kata beliau, kebetulan hajinya yang dibayarin orang ya, kebetulan jadi pembimbing haji kan pasti ikut berhaji ya. Kata beliau, karena saya merasa belum mabrur katanya. Kenapa berkali-kali? Karena merasa belum mabrur ya. Wallahu a'lam, apakah itu dalil apa dalih ya? Ya nggak tahu. Makanya saya pernah bercanda tapi orangnya marah tuh. Teman saya lagi haji, mudah-mudahan tidak mabrur gitu. Maksudnya biar bisa berkali-kali. Ya gitu, kalau Pak Hari mampu umroh berkali-kali, haji berkali-kali, kalau ditanya orang, dalilnya itu aja. Mudah-mudahan, karena saya merasa belum mabrur. Nah gitu. Yang pertama belum mabrur, aduh belum maksimal nih. Haji lagi, belum maksimal, haji lagi. Tapi kalau menurut saya, memang haji itu wajibnya hanya sekali. Kayaknya gedean. Kalau dana itu dikasih ke orang lain untuk haji ya mungkin lebih besar. Kalau yang tadi kan karena dibiayai orang, ya kan? Nah, lain hal. Kayak Agi mungkin tiap tahun tuh haji ya. Ustad-ustad viral itu kayaknya tiap tahun berhaji beliau. Mungkin dalilnya itu karena merasa belum, termasuk umroh. Iya, umroh ya. Kalau kita udah sering umroh, mungkin tinggal mengumrohkan orang. Di daerah itulah Pak, Bapak Ibu ya, di daerah apa namanya Pondok Kacang. Pondok Kacang tuh ada pengusaha. Karena ini orang baik, saya sebutin ininya ya, namanya ya. Namanya Haji Bima. Haji Bima ini pengusaha ini loh, apa reklame-reklame. Nah, itu dulu aja tiap tahun hajiin 20 orang. Nah, kalau kita jauh banget ya, kita aja belum. Tiap hari, tiap tahun 20. Ustadznya dihajiin. Teman saya, waduh makmur sekali. Udah dihajiin kasih rumah lagi ya. Itu ya, keren tuh. Jadi kalau beliau itu menurut saya bagusnya begitu. Kalau banyak uang, ya kalau dia udah haji ya tinggal menghajikan orang. Saya kira itu. Ya. Memang gini Pak Hari ya. Jadi berlebihan tidak berlebihan itu memang bisa jadi subjektif. Nah, gitu. Tadi guru saya waduh.
Pinter banget tuh. Kebetulan ahli tafsir sih beliau. Ahli tafsir ya. Kalau pengen tahu ya istrinya sangat terkenal di Indonesia ya. Itu. Jadi kata beliau tadi, saya merasa belum mabrur lagi. Pak Hari udah berapa kali kayaknya ngikutin. Insya Allah, salam. PGP itu insya Allah mampu semua. Orang haji itu 25,5 kok bisa dapat porsi ya. 25,5 kalau Pak Hadi sambil berkedip bisa itu. Insya Allah 25,5 udah dapat porsi Pak. Nah, tinggal nunggunya aja bisa 15 tahun. Bisa 15 tahun, bisa 20 kan gitu. Ya Pak Hari, makasih. Kalau udah nggak ada, ya saya kira cukup takut ya kan. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya kita Pak Ustaz mungkin ada yang di Nah, kalau udah Waalaikumsalam warahmatullahi semangat dalam betul bahkan sampai lupa untuk menikah. Apapun yang masuk ke dalam terima kasih Pak Tommy untuk pertanyaannya. Ya. Karena Pak Ustaz itu bisa jawab. Ya baik. Nah, ini pertanyaan lebih sulit lagi ya. Jadi ada ulama-ulama yang karena ilmu tidak menikah. Mungkin contohnya siapa? Itu Robiah Adawiyah kalau nggak salah nggak menikah. Sufi cinta, sufi yang dia karena cintanya kepada Allah, dia tidak lagi mencintai selain Allah. Itu namanya Robiah Adawiyah. Dan banyak ulama-ulama lain. Kalau nggak salah Khalil Gibran itu nggak menikah juga. Dia syairnya tentang cinta tapi nggak pernah nikah. Ada teman saya lagi nih, temennya menikah, kebetulan belum dikaruniai anak. Tapi ini apa hubungannya ya? Kata dia, ente sih nyari istri yang cakep-cakep, kecakepan katanya. Akhirnya sayang, disentuh aja sayang katanya, terlalu cinta. Cuma hubungannya apa sama ini? Oke. Jadi memang ada ulama-ulama yang begitu. Kalau nikah itu sunnah, sebetulnya tidak masalah, cuma ya bahaya juga kalau semuanya begitu ya. Untung tidak banyak gitu Ustaz ya. Memang ada ulama-ulama begitu ya. Tapi kita boleh menilai kan, sayang sekali gitu ya. Ada lagi kisah ulama yang dia menikah, istrinya tidak dewasa. Karena dia tidak mau menyentuh istrinya dianggurin aja Pak. Dia sibuk aja baca kitab, bikin kitab itu ya. Dia bakar tuh kitab-kitabnya. Ini katanya. Sehingga saya jarang kalau istilah sekarang jarang dibelai. Ini udah nikah tapi istrinya nggak pernah disentuh. Gara-gara sibuk baca kitab Kalau menurut saya itu bisa kategori berlebihan. Tapi menurut saya, jadi kalau ada ulama sampai begitu, ya bisa jadi ada faktor lain tuh, psikologis ya, bisa jadi.
Tapi dari sisi ulamanya keren, tapi dari sisi lain mungkin ada masalah. Karena tadi faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnah, mungkin tidak benci ya, tapi dia tidak sempat aja ya, tidak sempat, maka dia bukan golongan. Kalau Pak Ustadz Tommy insya Allah enggak ya. Apa menemukan Ustadz begitu zaman sekarang? Enggak ada ya sekarang, enggak ada. Itu kisah-kisah, tapi saya enggak tahu itu benar apa enggak ya. Karena memang di dalam kisah itu banyak terlalu hiperbola setahu saya. Berlebihan. Misalnya ada ulama yang sehari menulis 200 halaman. Aduh, masa sih? Kok berlebihan amat, kadang-kadang begitu ya. Hafal Quran 5 hari, itu kayaknya. Ya namanya cerita kadang-kadang bikin hiperbola, kayak film kan. Pak Endar, kalau film kalau nggak berlebihan kan nggak ditonton. Saya kira itu Pak Ustadz, kalau menurut saya itu berlebihan. Kalau menurut saya ya masa sih nggak sempat gitu ya. Saya kira itu berlebihan, kalau bisa janganlah. Tapi yang beliau itu pasti punya alasan. Baik Pak Ustadz, hari kayaknya udah siang, khawatir ada yang mau jogging-jogging.